Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik mahasiswa semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan siap untuk melakukan pembelajaran via daring hari ini. Pada materi sebelumnya telah dijelaskan mengenai penentuan dan penyusunan alternatif strategi menggunakan analisa SWOT. Lalu pada video ini akan dijelaskan materi mengenai analisa yang lain, yaitu tentang analisa bisnis model Canva yang merupakan materi lanjutan dari serangkaian materi yang ada pada mata kuliah manajemen strategi. Adapun capaian pembelajaran pada materi hari ini diharapkan mampu merumuskan dan menentukan alternatif strategi bisnis dengan analisa model Canva. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita akan masuk mulai materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai analisa bisnis model Canva atau BMC pada mata kuliah manajemen strategi. Kita lihat mula-mula dari pengertian bisnis model Canva. Bisnis model Canva adalah sebuah kerangka yang menjelaskan elemen-elemen bisnis dalam satu wadah. Bisnis model Canva memiliki bagian-bagian yang berisi pembahasan dari satu bisnis seperti produk, segmentasi konsumen, rancangan keuangan, kegiatan operasional, dan lain-lain. Jadi secara sederhananya, bisnis model Canva atau BMC ini adalah pemaparan hubungan antara bagian produksi, distributor, pemasaran, dan konsumen dalam satu bagan. Jadi kalau menurut seorang konsultan bisnis atau Swiss bernama Alexander Osterwalder ini yang menemukan atau memperkenalkan pertama kali analisa bisnis model Canva ini pada tahun 2005 dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Alexander membuat rancangan 9 blok bangunan untuk mempresentasikan model suatu bisnis. 9 blok bangunan tersebut kemudian dikenal dengan bisnis model Canvas yang telah digunakan hingga saat ini. Jadi intinya adalah bisnis model Canva ini adalah satu template mengenai bagian-bagian bisnis yang dijelaskan dengan 9 blok bangunan atau 9 elemen yang dipakai di dalam model bisnis ini. Adapun fungsi dari analisa bisnis model Canva atau BMC ini sendiri adalah yang pertama memudahkan wirausaha untuk menuangkan ide bisnis dalam satu bagian sederhana. Terus terjemahan konsep, ide, gagasan suatu bisnis dalam elemen-elemen visual tujuan bisnis. Lalu ada juga fungsinya sebagai alat diskusi yang simpel dengan mitra bisnis lainnya. Lalu rencana bisnisnya bisa terfokus karena detail setiap elemen BMC memudahkan wirausaha untuk memahaminya, serta panduan sebagai juga panduan untuk mengeksekusi bisnis. Jadi intinya fungsi dari analisa bisnis model Canva ini memudahkan pengertian ataupun penjelasan penuangan ide bisnis dalam satu bagian sederhana yang mencakup 9 elemen yang ada di dalam blok-blok bangunan BMC itu tadi. Berikut adalah template ataupun model dari bisnis model Canva sendiri. Jadi ada 9 blok ini yang diisi dengan 9 elemen. Yang pertama adalah customer segment, lalu ada value proposition, lalu juga ada channel, customer relationship, key activities, key resources, key partner, revenue streams, dan cost structure. Jadi ke-9 elemen inilah yang akan kita bahas ataupun nantinya akan riset ataupun akan dilihat secara lebih mendalam oleh para wirausaha untuk mengembangkan bisnisnya ke depan. Untuk dapat membahas ke-9 elemen dalam bisnis model Canva lebih mendalam, maka kita akan lanjutkan satu persatu. Yang pertama adalah customer segment, di mana customer segment ini merupakan kelompok orang atau organisasi yang dituju oleh perusahaan yang akan untuk dilayani. Jadi pihak yang menggunakan jasa atau produk dari organisasi, atau pangsa pasar yang akan dituju, atau konsumen yang akan kita tuju, atau konsumen yang akan kita sasar. Ini sangat penting karena pelanggan ini adalah nantinya yang berhubungan dengan pendapatan yang akan kita terima. Jadi kalau tidak ada pelanggan, maka produk kita tidak akan laku, maka kita tidak akan mendapatkan keuntungan ataupun pendapatan.
Untuk customer segment ini sendiri, jadi wirausaha ataupun nanti yang akan melakukan riset BMC ini membagi customer-customernya itu menjadi beberapa segmen sesuai dengan segmentasi dari customernya, mulai dari behavior ataupun psikologisnya dan juga lain-lain sesuai dengan segmentasi yang ada di segmentasi pemasaran. Lalu yang akan dilihat lagi di dalam analisa bisnis model Canva ini adalah value proposition. Jadi adalah sebuah keunikan atau suatu keunikan yang menentukan mengapa produk atau jasa kita itu pantas dipilih oleh pelanggan. Jadi keunikannya itu harus bisa dilihat oleh pelanggan gitu karena kita harus menonjol dari pesaing. Jadi harus benar-benar unik kalau yang pesaing kita itu tidak ada yang menggunakannya gitu. Sebagai salah satu cara untuk memecahkan masalah pelanggan dan memenuhi keinginan dari pelanggan. Jadi value proposition ini bisa saja keunikan produk kita itu apakah dia misalnya di berbagai macam produk yang ada itu merupakan produk pertanian yang anorganik, maka keunikan dari produk perusahaan kita bisa saja kita menonjolkan keunikan kalau produk kita merupakan produk sayuran ataupun bahan pertanian yang organik dan sebagainya seperti itu. Atau bisa juga mengenai dari kemasannya. Kemasan yang unik yaitu yang sesuai dengan kebutuhan para pelanggan. Jadi kalau seandainya ada para pelanggan yang membutuhkan kemasan-kemasan yang besar, maka kita akan menyediakan kemasan yang besar. Lalu ada juga kemasan yang kecil di mana para pelanggan-pelanggan yang merupakan individual yang tidak membutuhkan terlalu banyak gitu. Jadi untuk menghemat waktu dan juga uang yang ada, mereka ingin membeli kemasan yang lebih kecil seperti itu. Lalu elemen selanjutnya itu ada channel ataupun bagaimana organisasi berkomunikasi dengan pelanggan segmennya dan menyampaikan value proposition-nya ataupun keunikan yang ada pada produknya. Channel ini merupakan atau meliputi cara-cara meningkatkan kesadaran, memudahkan pelanggan untuk menilai, membantu pelanggan membeli produk atau jasanya. Jadi cara berkomunikasinya ini bisa secara langsung maupun tidak langsung. Oke, jadi bagaimana cara kita untuk mengkomunikasikan produk kita itu supaya para pelanggan tadi mengetahui keunikan dari produk kita dan mau membeli produk kita tersebut. Elemen selanjutnya adalah customer relationship yang bertujuan untuk mendapatkan pelanggan baru atau mempertahankan pelanggan lama dan menawarkan produk atau jasa lama dan baru kepada pelanggan lama. Jadi customer relationship ini nantinya bagaimana cara kita memaintain hubungan perusahaan kita ini dengan pelanggan-pelanggan yang lama, tapi bagaimana juga cara mendapatkan pelanggan yang baru agar penjualan kita itu bisa terus meningkat di ke depan waktunya. Untuk elemen selanjutnya yang kelima ada revenue stream. Ini adalah aliran dana masuk atau bagaimana organisasi memperoleh uang dari setiap customer segment. Jadi terdapat dua jenis pendapatan, di mana ada satu pendapatan transaksional dan ada pendapatan pengulangan atau recurring. Yang maksudnya adalah pendapatan yang kalau transaksional ini jadi ya pelanggan membeli hanya sekali gitu. Terus kalau yang pengulangan itu pelanggannya ataupun pendapatannya itu terjadi secara berulang ataupun pelanggan itu terus menjadi pelanggan setia di perusahaan kita untuk produk tersebut. Nah, ini bagaimana caranya kita supaya bisa mendapatkan dua jenis pendapatan tersebut. Nah, ini ada di perencanaan yang ada di revenue stream. Untuk elemen selanjutnya, yang keenam ada key resources atau sumber daya alam yang menjadi kunci atau menggambarkan aset-aset terpenting yang ada atau menentukan keberhasilan pengoperasionalan model dari bisnis kita nantinya. Jadi kita harus melist ataupun memiliki gambaran aset-aset apa saja yang harus kita punya, baik itu sumber daya fisik berupa bangunan, kendaraan, peralatan, dan lain-lain,
maupun uang atau dana, serta aset intelektual seperti merek, hak cipta, paten, database pelanggan, dan lain-lain, dan juga sumber daya manusianya. Jadi kita juga harus menentukan nantinya aset-aset yang terpenting yang mana saja yang harus kita punya, dan juga nantinya akan menambah ke aset-aset yang sekunder dan tersier lainnya untuk dapat menunjang penjualan produk atau jasa kita nantinya. Lalu ada key activities atau kegiatan kunci, merupakan kegiatan yang menentukan suatu model bisnis. Elemen ini berperan penting dalam mewujudkan value proposition tadi. Jadi untuk menentukan keunikannya itu, kita harus memiliki aktivitas kunci apa saja. Biasanya yang menjadi ragam aktivitas kuncinya itu bisa berupa operasi produksi, operasi jasa, platform, dan jaringan. Jadi bagaimana kita menentukan aktivitas kuncinya kita supaya bisa mewujudkan nantinya keunikan yang ada di produk atau jasa yang ada di perusahaan kita. Yang ke-8 ada key partnership atau mitra kunci, merupakan mitra kerjasama pengoperasionalan organisasi. Organisasi membutuhkan kemitraan ini untuk berbagai macam motif, seperti ada juga motif penghematan, pengurangan risiko, dan juga bisa untuk motif pembelajaran. Jadi ada 4 bentuk kemitraan menurut Osterwalder tahun 2010. Yang pertama adalah aliansi strategis antara non-kompetitor, kemitraan sekaligus bersaing dengan kompetitor, joint venture untuk mengembangkan bisnis baru, hubungan supplier-buyer dalam rangka menjamin ketersediaan pasokan. Jadi partnership ini juga sangat penting nantinya untuk kita tentukan untuk mengetahui ataupun untuk menentukan pasokan input kita itu berasal dari mana, sehingga nanti kita bisa menentukan apakah kita membuat input perusahaan untuk produk kita sendiri ataupun membeli dari mitra. Begitu juga dengan pendanaan dan juga penjualan. Apakah kita akan menjual langsung kepada customer ataupun melalui partnership ini nantinya. Itu. Terus yang terakhir adalah cost structure atau struktur biaya, di mana menggambarkan semua biaya yang muncul sebagai akibat dioperasikannya model bisnis ini. Jadi maaf ada kesalahan sedikit. Jadi cost structure ini nantinya terdapat biaya apa saja yang akan kita list di dalamnya untuk menentukan pengeluaran-pengeluaran yang akan dikeluarkan untuk menghasilkan sebuah produk atau jasa. Jadi kita sudah mengetahui pemasukannya, lalu ada biayanya, maka kita bisa mengetahui pada akhirnya nanti keuntungan yang didapat oleh perusahaan kita itu sebagaimana besarnya. Gitu. Nanti seperti biasa cost structure ini terbagi menjadi 2, ada biaya tetap dan juga biaya variabel, sama seperti biaya produksi lainnya. Gitu. Jadi nanti kita bisa mulai menulis biaya tetap apa saja yang harus dikeluarkan setiap bulannya, dan juga biaya variabel apa saja yang akan dikeluarkan ketika kita berproduksi ataupun jasa tersebut dipakai setiap saatnya. Nah, ini adalah contoh dari bisnis model Canva yang ada di PT Waringin, kalau tidak salah. Ini sumbernya adalah dari penelitiannya Hikmawati tahun 2018. Jadi, bergerak di bidang sayuran. Jadi, dari 9 elemennya ini, perusahaan ini memiliki customer yang memiliki hubungan antara supplier buyer, lalu channelnya ada saluran langsung dan saluran tidak langsung, di mana saluran langsungnya menjual produk kepada konsumen secara langsung melalui pameran, dan saluran tidak langsungnya adalah menjual kepada mitra dari Agrofarm Cianjur. Ini adalah bisnis model Canva dari Agrofarm Cianjur kalau tidak salah. Terus ini customer relationship-nya adalah menjangkau konsumen akhir dengan mengikuti pameran dan juga menjaga kualitas hasil produksi serta menerapkan sistem pengembalian produk dari konsumen, bekerja sama dengan kelompok tani lain untuk memenuhi permintaan konsumen. Dilihat dari sini, ini customer relationship-nya adalah bagaimana cara
perusahaan untuk memaintain relationship ataupun hubungan dengan para pelanggannya supaya pelanggan tersebut tetap mau membeli produk dari perusahaan kita. Lalu channelnya ini ada berbagai macam channel yang dilakukan supaya penjualan kita tetap terus continue. Gitu. Terus ini ada value proposition-nya ataupun keunikan yang dipunya oleh perusahaan adalah sifatnya baru. Sifat barunya adalah produksi sayuran eksotik Jepang dan Korea. Jadi di mana zaman sekarang ini lagi hype itu ya untuk makanan-makanan Jepang dan Korea, maka di sini diambillah produksinya sayuran eksotik Jepang dan Korea. Terus untuk penyesuaiannya, produksi hortikultura organik dan anorganik, serta menyediakan produk dalam berbagai macam ukuran. Jadi ini ada terdapat beberapa keunikan-keunikan yang terdapat dalam produk, baik dalam penyelesaian pekerjaan, packaging, kemampuan dalam mengakses, harga, dan juga sifat dari sifat keterbaruan dari si produknya itu sendiri. Lalu untuk di activities-nya ini dapat dilihat di sini bahwa di sini ada kegiatan pengadaan sarana produksi pertanian, budidaya hortikultura, pengelolaan pasca panen, distribusi, dan juga administrasi. Jadi di mana di activities ini adalah merupakan kegiatan kunci yang akan dilakukan oleh perusahaan kita nantinya untuk mencapai pemasukan ataupun revenue stream yang akan diperoleh perusahaan kita nantinya. Lalu ada key resources di sini di mana ada list sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu di sini contohnya adalah fisik, fasilitas dalam proses produksi serta fasilitas dalam pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan. Untuk sumber daya intelektualnya sudah terdapat sertifikat produk prima dan sertifikat peserta pelatihan. Manusianya merupakan anggota kelompok tani, P4F, dan peserta pelatihan, serta dalam bentuk finansialnya adalah key resources-nya adalah Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur. Untuk di partnership-nya juga tidak hanya partnership untuk input, tetapi juga ada partnership untuk output dan juga pendanaan. Seperti bisa dilihat di sini, si partnernya ada berbagai macam, mulai dari Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur, kelompok tani, swalayan, hingga kalangan akademisi. Untuk revenue stream-nya sendiri, ini ditentukan nantinya adalah penjualan aset dalam bentuk barang dan jasa, serta donasi yang didapat dari Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur berupa sarana produksi dalam melakukan usaha tani. Lalu untuk cost structure-nya atau struktur biayanya sendiri terdiri dari dua macam, yaitu biaya tetap dan variabel, di mana biaya tetap yang dikeluarkan adalah biaya pengolahan, upah pekerja dan juga listrik, dan biaya variabel yang dikeluarkan setiap produksinya adalah biaya sarana produksi seperti biaya bahan baku, bahan untuk packaging, bahan bakar kendaraan, serta biaya tidak terduga lainnya. Jadi berikut adalah konsep tentang analisis bisnis model Canva. Demikianlah adik-adik materi yang dapat disampaikan terkait dengan analisa bisnis model Canva pada video ini. Pada materi selanjutnya kita akan membahas mengenai model manajemen strategi yang akan disampaikan lain waktu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Stay healthy and keep fighting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.